tersebut, ia mengaku sebagai nabi ke-26 dan membuat pernyataan yang dianggap menghina agama Islam, termasuk ajaran Nabi Muhammad dan ibadah puasa. Ia juga secara terbuka menantang masyarakat untuk melaporkannya kepada polisi atas dugaan penistaan agama, bahkan menjanjikan uang bagi yang berhasil melaporkannya. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, seorang warga bernama Hussein Alwi melaporkan Joseph Paulujeng ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan agama Islam. Polisi segera menyelidiki dan menetapkan Joseph Paulujeng sebagai tersangka penistaan agama. Berikutnya, keterkaitan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 penistaan agama termasuk ke dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap suku untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, meskipun pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah jaminan kebebasan beragama dan penistaan agama dapat menimbulkan kebersamaan, keseluruhan, dan konflik yang secara langsung tidak mengganggu jaminan negara terhadap kemerdekaan dan kebebasan untuk beribadah. Berkaitan kasus dengan pasal lain, kasus Joseph Paulujeng disangkakan melanggar pasal 136A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal ini menjadi dasar utama penjeratan berbunyi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun, juga yang bersandingan ketuhanan yang Maha Esa. Keterkaitan kasus dengan pasal lain 2, pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Pasal ini berkaitan dengan penyebaran konten di media elektronik. Pasal 28 ayat 2 UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Keterkaitan kasus dengan pasal lain, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur sanksi pidananya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Tanggapan kelompok 3 mengenai kasus ini. Kelompok kami berpandangan bahwa tindakan Joseph Paulujeng merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak tegas oleh hukum. Kami menuntut penuh penindakan hukum terhadap Joseph Paulujeng menggunakan pasal 156A KUHP penistaan agama
pasal 29 UUD 1945 tindakan penistaan tersebut bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 karena secara langsung mengganggu jaminan kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah dengan aman dan damai. Keresahan yang ditimbulkan merusak harmoni beragama yang dijamin oleh konstitusi. Sebelum kami presentasi ini, apakah ada yang ditanyakan? Kan? Boleh. Oke lah, sawah dulu. Izin bertanya, Boleh. Oke, pertanyaannya. apa yang dimaksud dengan penistaan agama menurut hukum di Indonesia dan mengapa penistaan agama dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat? Boleh ulang nggak sawah? Kan sawah itu Ya, apa yang dimaksud dengan penistaan agama menurut hukum di Indonesia dan mengapa penistaan agama dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat. ditampung dulu ya. Ya. Bentar Iwan. Sawah kamu dari kelompok berapa? Iwan. Ya. Boleh Iwan. Saya dari kelompok 1, mengapa Ini. penistaan agama Islam Hah? Mengapa? Hah? Mengapa penistaan agama Islam dianggap melanggar pasal 9 melanggar pasal 9 Satu lagi. Kelompok satu. Boleh ada lagi yang mau bertanya? Oh, tiga deh. Boleh. Ini kelompok berapa ya? Oke. Ya. terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia tanda-tandanya Penistaan agama menurut hukum di Indonesia adalah
kebencian dan keresahan yang secara langsung mengancam ketenangan dan keamanan umat Islam dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya. Negara wajib melindungi hak konstitusi ini. Apakah cukup? Izin menjawab pertanyaan tadi ini. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh konstitusi terhadap hubungan antar beragama dan keagamaan di Indonesia? Jawabannya, kasus Joseph Fauzan yang mengaku sebagai nabi ke-26 dan dianggap menista agama Islam menimbulkan reaksi keras dari masyarakat tentang ketegangan antaragama beragama di Indonesia. Penyebarannya menjadi umat Islam dan berpotensi memecah persatuan bangsa. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi peran pelajaran penting agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menghormati perbedaan keyakinan dan menegakkan hukum secara adil tanpa memicu kebencian. Kasus Joseph itu kasus akhirnya adalah Joseph Fauzannya itu dipenjara dan kurang lebih 6 tahun dan denda 1 miliar. Cukup. Dan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.